dan juga di Inmendagri-nya itu level 3 itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM 50% dengan beberapa kriteria persyaratan tertentu. Maka saatnya mungkin Pak Kasih bisa memperjelas terkait dengan edaran persiapan tatap muka terbatas tersebut. Kami persilakan Pak Kasih. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan terkait dengan persiapan tatap muka yang kita tentunya sangat berharap sekali bahwa minggu depan level kita bisa turun dari 4 ke level 3. Kenapa kita berharap sekali di angka 3 tersebut? Karena di level 3 tersebut itu dari unsur pendidikan tentunya ini sangat didambakan sekali untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas. Nah, tetapi untuk bisa melaksanakannya itu kita menunggu sampai dengan nanti malam, mudah-mudahan ada pengumuman dari Pak Presiden dan kita bisa mengikuti dari mulai informasi tersebut. Sambil menunggu pengumuman tersebut, tentunya saya berharap kepada seluruh para kepala madrasah, baik jenjang ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, dan tentunya juga wabil khusus kepada para pengawas binanya masing-masing. Ini agar terus memantau dan menginventarisir kesiapan dari madrasah tersebut supaya nanti pada saatnya untuk bisa pelaksanaan itu betul-betul sudah ready, sudah siap dari sisi administrasi, dari sisi sarana prasarana maupun dari vaksin dan juga perizinan yang harus disiapkan. Dari administrasi tentunya di setiap lembaga itu harus dan wajib ada gugus tugas di satuan pendidikan. Maka SK penetapan tim gugus tugas tersebut mudah-mudahan ini semua sudah ada dan mohon untuk bisa diaktifkan dan dimaksimalkan. Dan juga dari sarana prasarana tentunya kami pun selalu mengingatkan agar terus diinventarisir, dicek kembali, diperiksa kembali kesiapan sarana prasarana prokesnya sehingga nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan juga grand design untuk pembelajaran pada saat tatap muka itu juga harus disiapkan dari mulai sekarang, didiskusikan, dimusyawarahkan bagaimana langkah-langkah yang akan kita laksanakan sehingga pada saatnya nanti kita akan melakukan tatap muka itu apakah dibagi per hari, per jam, ataupun per minggunya berapa kali nanti yang akan dilaksanakan, itu silakan dituangkan dalam grand design rencana kerja kegiatan pembelajaran pada saat tatap muka. Sehingga apabila nanti ada yang bertanya, ada yang konfirmasi tentang pelaksanaan tatap muka di satuan pendidikan, di lembaganya, kita semua akan menjawab sama, baik itu menanyakan ke pimpinannya, menanyakan ke gurunya, ke TU-nya, semua sama karena ini merupakan keputusan musyawarah bahwa pelaksanaan tatap muka terbatasnya itu dirancang seperti yang direncanakan. Dan juga Bapak dan Ibu untuk bisa memaksimalkan sarana prokesnya dari mulai cuci tangan, sarananya, serta toiletnya, serta ada juga tempat transitnya untuk bisa disiapkan dan juga tentunya durasi waktu dan yang lain-lainnya itu mohon untuk disiapkan. Dan ini semua ada semua dalam panduan di SKB 4 Menteri dan juga ada edaran dari Mendikbud, itu semua sudah tercantum, sudah detail di sana, kita tinggal melaksanakan. Dan untuk selama pembelajaran darurat COVID pun itu kurikulumnya pun itu sudah diagendakan dengan kurikulum darurat. Maka Bapak dan Ibu dari mulai sekarang dipersiapkan supaya pelaksanaannya bisa berjalan. Dan yang berikutnya adalah dari vaksin, tadi sudah disampaikan, semua unsur dari mulai guru, tenaga pendidikan, semuanya saja yang ada di lingkungan satuan pendidikan tersebut itu sudah divaksin sehingga kita bisa memaksimalkannya. Bagi yang sudah divaksin 1, tinggal nunggu yang kedua, kita nunggu dari Dinas Kesehatan. Bagi yang
belum sama sekali agar terus berkoordinasi dengan tim kesehatan. Dan bagi yang sudah semuanya kami ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan meskipun kita sudah divaksin. Dan yang terakhir tentunya Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan persiapan tatap muka mohon untuk berkoordinasi dengan tim gugus tugas, izin orang tua dan juga lingkungan setempat nanti agar bisa memaksimalkan izin-izin pelaksanaan tersebut, karena walau bagaimanapun persyaratan, walaupun bagaimana kesiapan semuanya sudah siap, tetapi izin daripada gugus tugas itu belum ada, maka itu belum bisa dilaksanakan. Dan tentunya untuk bisa izin dan pelaksanaan tersebut, kita menunggu edaran dari bupati setempat, wilayah setempat, sehingga izinnya bisa dilaksanakan. Itu tambahannya untuk persiapan tatap muka. Dan yang kedua tentang pelaksanaan tatap muka ini, meskipun banyak yang menanyakan kapan kita melaksanakan dan sudah ingin melaksanakan, tapi kalau belum ada izin dan belum ada edaran, maka sudah selayaknya kita taat terhadap aturan, kita mengikuti aturan yang berlaku. Kalau memang belum, kita laksanakan belum. Kalau kita sudah, maka kita bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita semua menunggu informasi dari pengumuman tersebut. Itu saja tambahannya untuk tatap muka, dan silakan nanti dilanjutkan oleh Pak Jah terkait dengan informasi KSM yang uji coba kemarin yang sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, yang perlu dimaksimalkan sehingga pada saat pelaksanaan nanti ini tidak menjadi kendala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Penmad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ditutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan KSM tingkat Kabupaten Bandung Barat yang hari ini itu berakhir uji coba untuk tes jenjang MI, dimulai dari hari Sabtu tanggal 14 jenjang MA, namun memang full 100% yang jenjang MA ini bermasalah di server pusat. Kemudian di hari tanggal 15-nya itu jenjang MTS. Jenjang MTS sesi pertama pun juga matematik ini masih terkendala dengan masalah server pusat. Namun di sesi 2, sejak pusat mengalihkan softwarenya ke software yang lain, ini sudah beberapa masalah sudah bisa diatasi. Termasuk sesi 3 MTS dan juga hari ini sesi 1, sesi 2 MI juga berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan evaluasi kami yang dari hari Sabtu sampai hari tadi, kami dari Seksi Penmad masuk di ruang pengawas untuk mengawasi pergerakan peserta selama mengerjakan soal di depan laptop. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, perlu kita taati bersama, supaya nanti tidak merugikan peserta. Karena saat pelaksanaan nanti, jika masih terulang kembali, ini akan menjadi teguran untuk peserta. Sehingga nanti peserta meskipun nilainya bagus, jika nanti pengawas itu di berita acaranya memunculkan teguran untuk peserta, itu otomatis akan mengurangi nilai peserta. Jadi mohon sekali lagi kita taati bersama apa yang ada di Juknis, sehingga nanti tidak ada peserta yang kena tegur oleh pengawas. Apalagi sampai dicatat di berita acara yang otomatis akan mengurangi nilai, bahkan akan mendiskualifikasi peserta dari ajang KSM tingkat kabupaten ini. Pertama yang kami catat Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan uji coba KSM khususnya untuk jenjang MTS dan MI, karena untuk jenjang MA kami masih belum terlalu fokus untuk mencatat beberapa masalah. Yang pertama, saat login Bapak Ibu, ini mohon disampaikan nanti kepada pembina KSM-nya dan kepada pesertanya. Ini saat peserta difoto, itu mohon maskernya dibuka terlebih dahulu. Kemudian kartu peserta itu difotonya tidak menghalangi wajah.
Nah, untuk apa kami memerlukan foto peserta dibuka masker dan tidak menghalangi wajah tidak tertutup oleh kartu peserta? Karena pengawas itu harus mencocokkan wajah yang ada di pendaftar dengan wajah yang saat pelaksanaan. Sehingga nanti kalau ditemukan saat uji coba ini banyak ditemukan, mungkin kami juga memahami ada guru yang login, ada mungkin keluarganya yang login di rumah, atau ada yang beberapa siswa yang tidak bisa hadir digantikan saat uji coba ini tidak menjadi catatan buat kami. Tapi nanti saat nanti pelaksanaan, ini mohon yang login itu adalah peserta yang sudah terdaftar di aplikasi sebelumnya. Dan tadi mohon saat memotret kartunya itu tidak menutupi wajah dan juga tidak memakai masker. Kemudian yang kedua, kemarin itu saat kami coba foto ruang sekitar peserta, itu masih ditemukan beberapa orang yang terekam kamera. Jadi pengawas itu difasilitasi kamera, meskipun kita tidak bisa melihat langsung peserta, tapi pengawas bisa memotret dalam jangkauan kamera peserta itu siapa saja yang berada sekitar situ. Nah, kemarin kami masih menemukan yang kelihatan full tubuhnya, ada yang masih kelihatan tangannya saja, ada yang masih kelihatan yang lainnya. Jadi mohon nanti saat pelaksanaan dipastikan di sekitar lokasi peserta itu steril. Tidak ada pendamping, tidak ada guru, tidak ada siswa yang lain atau siapapun yang berada di sekitar kamera dari peserta. Kemudian, nah ini yang perlu juga menjadi masalah di sesi MTS dan MI terkait dengan perangkat Bapak Ibu. Itu di Juknis sudah dijelaskan minimal itu menggunakan Windows 8. Nah, di MI yang tadi, ya, kemarin di MTS sebenarnya tidak ada masalah ini, tapi di MI masih banyak madrasah yang menggunakan Windows 7, Windows 7. Sehingga ini tidak support dengan aplikasi KSM. Banyak yang gagal login, apalagi saat menyalakan kamera bantuan yang lain. Itu sekali lagi mohon di Juknis sudah jelas bahwa minimal itu Windows 8. Kemudian tadi juga kami sudah share di grup, salah satu permasalahan adalah peserta tidak bisa klik mulai ujian. Masalahnya adalah di pengaturan tanggal dan pengaturan jam di perangkat yang digunakan oleh peserta. Jadi kadang kita itu secara tidak sadar si default jam dan default tanggal itu tidak memenuhi waktu Indonesia Barat. Jadi kadang yang hari ini tanggal 16, tapi di laptopnya, di perangkatnya tanggalnya tanggal 15. Sekarang jam 17, tapi di laptopnya itu jam 20. Otomatis saat tanggalnya, default tanggalnya tidak sesuai dengan WIB atau Greenwich plus 7, itu akan menyebabkan peserta tidak bisa memulai ujian karena dianggapnya bukan sesinya. Jadi misalkan hari ini tanggal 16 jam 9.30, tapi di laptopnya itu jam 15, tanggal 15 jam 9.30, otomatis dianggapnya hari kemarin, bukan hari ini. Jadi mohon disampaikan terutama ke para operatornya terkait dengan perangkatnya. Dan mohon juga disediakan perangkat cadangan. Ini pengalaman di Lembang, ada satu MTS yang mencoba 4 laptop, baru di laptop keempatnya berhasil. Karena alhamdulillah untuk server 2 hari ini tidak ada gangguan apa-apa, lancar-lancar saja, meskipun untuk soal memang sengaja beberapa soal tidak muncul gambar. Itu memang sengaja oleh pusat tidak ditampilkan. Nah, yang terakhir, khusus untuk Madrasah Aliyah, yang 3 sesi 6 hafal itu, kemudian yang Sanawiyah, yang sesi pertama matematik, yang kemarin masih gagal, itu besok dibuka untuk uji coba dari mulai jam 7.30 sampai jam 20. Ini tidak di sesi. Jadi kalau di madrasah Bapak Ibu misalkan yang MA ada 6 perangkat, 6-nya support untuk digunakan, siswanya sekaligus 6 hafal itu mencoba sekaligus itu boleh. Karena ini tidak ada batasan sesi.
Jadi sekali lagi untuk yang MA dan yang untuk MTS sesi pertama yang matematik yang kemarin masih ada gangguan, itu besok disediakan jadwal untuk uji coba dimulai jam 7.30 sampai jam 20 atau jam 8 malam. Itu mohon dimanfaatkan karena memang Pak Kasih perlu dilaporkan juga masih ada beberapa peserta yang kemarin tidak mengikuti uji coba, Pak. Jadi kami melihatnya waktunya tidak bergerak, Pak. Jadi tetap sisa waktunya 120 menit, yang lain sudah berkurang. Ini yang beberapa siswa tersebut waktunya tidak bergerak maju. Jadi pesertanya memang tidak hadir untuk mengikuti uji coba ini. Kemudian nanti pas pelaksanaan mohon di Bandung Barat ini seluruhnya menggunakan seragam masing-masing madrasah. Meskipun yang sanawiyah pelaksanaan di hari Ahad, di hari libur, mohon tetap untuk menggunakan seragam, baik itu putih ataupun batik, yang penting memang itu seragam madrasah. Itu mungkin Pak Kasih Penmat tambahannya terkait dengan beberapa catatan yang kami temukan saat uji coba KSM 3 hari terakhir ini, dan juga info tambahan untuk besok tanggal 17, itu khusus untuk MA dan 1 sesi MTS ada uji coba dan tanpa di sesi. Jadi bisa sekaligus misalkan janjian 1 MA jam 10, 6 peserta dihadirkan, itu bisa untuk masuk login ke masing-masing akun peserta. Itu Pak Kasih tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi terkait dengan